Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan menghitung menggunakan rubuk mujayyab. Oke, yang pertama kita coba yakni sin 75. Kita paskan di angka 75. Kita tarik ke atas ke garis X-nya menghasilkan angka 68, sehingga sin 75 derajat sama dengan 58 dibagi 60 sama dengan 0,967. Kemudian kita coba di cos 45. Nah, cos 45. Jika cos berarti kita tarik ke garis Y-nya. Cos 45. Nah, kita tarik menghasilkan angka 42, sehingga cos 45 derajat sama dengan 42 dibagi 60 sama dengan 0,7. Kemudian tan 15 derajat. Nah, kita paskan di 15 derajat. Nah, tan itu sama dengan garis X dibagi dengan garis Y. Kita tarik dulu di garis X-nya, yakni hasilnya 15,5 dibagi dengan di garis Y-nya sama dengan 58. Jadi nilai tan 15 derajat sama dengan 0,267. Kemudian ada kosek 25. Nah, kita paskan dulu. Untuk kosekan 25 derajat ini kita balik. Jadi 60 dibagi dengan garis X-nya. Nah, garis X-nya yakni 25,5. Jadi kosekan 25 derajat sama dengan 60 dibagi 25,5 sama dengan 2,35. Dan sekan 75. Kita coba sekan 75. Nah, sekan 75 pun juga sama, kebalikan dari cos 4 dari cos. Oke, jadi kita hasil dari sekan 75 derajat itu 60 dibagi dengan garis Y. Oke, di garis Y-nya menghasilkan angka 15,5. Jadi sekan 75 derajat itu sama dengan 60 dibagi 15,5 sama dengan 3,87. Kemudian kotan 15 derajat. Paskan 15 ya, 15. Nah, ini juga sama, kebalikan jadi tan. Jadi garis Y dibagi dengan garis X. Nah, 15 derajat ini lurusnya yakni 58. Jadi kotan 15 derajat itu 58 dibagi dengan 15,5 sama dengan 3,74. Oke. Kemudian yakni selanjutnya sin 0,5 berapa derajat? Nah, caranya yakni kita kali. Jika 0,5 itu berarti 0,5 dikali 60 sama dengan 30. Kita paskan di angka 30. Nah, jika sin berarti berhubungan dengan garis Y. Pas di 30. Jadi sin 0,5 itu sama dengan 30 derajat. Kemudian cos negatif 1 0,75 itu juga sama caranya, tapi nanti kita luruskan dengan garis Y. Jadi 0,75 dikali 60 sama dengan 45. Nah, kita paskan di angka 45. Nah, kita luruskan ke garis Y-nya 45. Halusnya yakni 41,5. Jadi nilainya yakni 41,5 derajat. Kemudian tan 1,5. Caranya pun sama seperti sebelumnya. Nah, untuk tan ini kita kira-kira dengan sembarang angka. Misal kita bagi dengan angka 50. Jadi 50 dibagi 1,5 hasilnya yakni 33,5. Kita coba di garis 33,5 ya. Jadi ini kita buat
tannya itu 50 sebarang angka 50, ini angka 50, kemudian kita bagikan dengan 1,5 karena yang dicari 1,5. Ini 50-nya, terus hasilnya tadi kan 50 dibagi 1,5 itu 33,5. Jadi kita cari di angka 33,5. Nah, di sini kira-kira di sini kita tarik garis lurusnya, terus di sini menghasilkan lurusnya yakni 56. Jadi hasilnya yakni 56 derajat. Oke. Untuk selanjutnya yakni sin 75 derajat ditambah sin 15 derajat. Caranya sama seperti sebelumnya, jadi kita cari di garis X-nya dibagi dengan 60 yang menghasilkan yakni 1,225. Kemudian cos 75 derajat ditambah cos 15 derajat. Caranya pun juga sama, kita haluskan dengan garis sin-nya. Jadi kalau sin itu kita tarik ke garis X-nya, kemudian kalau cos kita tarik di garis sin-nya. Hasilnya yakni sama 1,225. Kemudian cos 75 derajat ditambah sin 75 derajat. Jadi ini sama caranya. Kalau cos kita luruskan di garis Y-nya, kalau sin kita luruskan di garis X-nya. Tinggal kita jumlahkan, hasilnya yakni 0,517. Kemudian yakni sin 75 derajat dikali sin 15 derajat. Nah, sama caranya, jika sin berarti kita tarik ke garis X-nya, tinggal kita kali, yakni hasilnya 0,249. Kemudian ada cos 75 derajat dikali cos 15 derajat. Sama caranya, ditarik ke garis X-nya, kemudian kita kalikan hasilnya 0,249. Kemudian ada cos 75 derajat dikali sin 15 derajat. Caranya juga sama, tinggal kita kalikan, yakni 0,067. Yang terakhir ada tan 75 derajat dikali tan 15 derajat. Nah, kalau tan jangan sampai lupa. Kalau tan itu caranya dibagi garis X dibagi dengan garis Y. Jadi misal tan 75 derajat, jadi kita teruskan. Nah, di garis X-nya kita harus 58, kemudian ditarik juga di garis Y-nya yakni 15,5. Jadi dibagi dulu. Kalau udah ketemu hasilnya kita kalikan. Jadi tan 75 derajat dikali tan 15 derajat yakni sama dengan 1. Lalu selanjutnya kita menghitung tinggi gedung Prajna Paramita. Kemudian kita hitung tinggi gedung lab terpadu di gedung Win 1 Tulungagung. Dan kita hitung juga jarak antara gedung lab dengan gedung Prajna Paramita. Oke, sekarang kita akan mengukur tinggi dari gedung Prajna Paramita, kemudian gedung lab terpadu, dan juga jarak antara gedung Prajna Paramita dan gedung lab terpadu. Nah, ini saya melakukan pengukuran dari jarak 60 meter. Hasil derajat yang didapatkan yakni 15 derajat. Kemudian pengukuran yang kedua dari jarak 90 meter menghasilkan derajat di rubuh mujayatnya yaitu 25 derajat. Nah, kita simpan dulu. Kemudian selanjutnya di gedung lab terpadu. Nah, ini pengukuran pertama dari jarak 20 meter menghasilkan 15 derajat. Kemudian pengukuran kedua dari jarak 30 meter menghasilkan 25 derajat. Oke, sudah kita catat, kita simpan. Selanjutnya kita hitung. Nah, dari hasil-hasil tadi. Nah, ini hasil tadi yang mengenai sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotan. Nah, ini hasilnya. Kemudian yang selanjutnya mengenai tinggi, setelah kita tulis berapa derajat dan juga jaraknya, kita masukkan rumusnya yakni Y sama dengan D tan.
theta 1 dan juga tan theta 2 dibagi dengan tan theta 2 dikurangi tan theta 1. Nah, kita masukkan D ini yakni jarak yang pertama dikurangi dengan jarak yang jarak yang kedua dikurangi dengan jarak yang pertama. Nah, kemudian kita hitung tantannya juga menggunakan rubuk mujayyab yang hasilnya yakni 19,204. Jadi dapat diketahui bahwa tinggi dari gedung Presna Paramita Win 1 Tulungagung yakni 19,204 meter. Setelah itu kita menghitung jarak antara lab terpadu dan juga gedung Presna Paramita. Sebelum kita menghitung jarak, kita juga harus tahu berapa tinggi dari gedung lab terpadu. Karena tadi kita tadi sudah menghitung tinggi dari gedung Presna Paramita, sekarang kita hitung dari tinggi gedung lab terpadu. Sudah kita hitung tadi, kita tulis ya tadi berapa derajat dan juga menggunakan rumus yang sama seperti sebelumnya. Kita masukkan dan hasil tinggi dari gedung lab terpadu yakni 6,403 meter. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus X objek, jarak objek antara gedung Presna Paramita dengan gedung lab terpadu. Nah, kita masukkan ini tinggi dari gedung Presna Paramita dikurangi gedung lab terpadu dibagi dengan tan theta. Ini adalah saat kita melakukan pengukuran dari gedung lab terpadu dengan gedung Presna Paramita itu menghasilkan berapa derajat di rubuk mujayyabnya. Nah, ternyata menghasilkan tan 9 derajat. Kita masukkan, kita gunakan rumus tan ini juga menggunakan rubuk mujayyab dengan hasil yakni 85,34. Jadi dapat diketahui bahwa jarak antara gedung lab terpadu dengan gedung Presna Paramita Win 1 Tulungagung yakni 85,34 meter. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa rubuk mujayyab itu juga bisa menjadi pengganti kalkulator. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.